Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya pastinya. Pembelajaran jarak jauh ini atau PJJ ini memaksa kita tetap harus belajar dalam keadaan apapun ya. Ibu berusaha selalu memberikan yang terbaik semaksimal mungkin, tapi kalian juga harus semangat ya. Setiap pertemuan maka harus ada tambahan materi, tambahan ilmu ya. Jangan sampai setiap pertemuan tambah tambah hari, tambah materi, tapi kalian malah tambah malas untuk belajarnya. Ingat, kesuksesan itu ada di tangan kalian masing-masing, bukan di tangan orang lain ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang transformasi ya. Pada pertemuan yang lalu kalian telah membahas atau mengetahui tentang refleksi ya. Bagian dari transformasi itu adalah refleksi, yaitu pencerminan. Nah, itu diulas lagi, diingat-ingat lagi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita ke translasi. Ini sangat mudah dibanding materi-materi yang lain. Pelajaran kelas 9 yang ini, yang materi transformasi ini merupakan materi yang paling mudah ya. Oke, translasi artinya adalah pergeseran. Nah, di mana pergeseran atau translasi adalah pemindahan semua titik dalam suatu bangun sejauh jarak yang sama dan arah yang sama. Sebagai contoh kita perhatikan di sini. Ada segitiga PQR ya. PQR berpindah ya sejauh jarak tertentu sehingga P menjadi P aksen, Q menjadi Q aksen, dan R menjadi R aksen. Jarak dan arahnya sama, sehingga yang awalnya segitiga PQR maka tetap segitiganya, tapi dia berpindah ya, pindah tempat, bergeser menjadi segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Nah, itu namanya translasi. Jadi perpindahan tempat dengan jarak dan arah yang sama, bentuknya tetap ya. Nah, translasi dapat diwakili oleh sebuah ruas garis berarah. Ruas garis berarah itu dapat dinyatakan dengan notasi pasangan bilangan atau disebut juga bentuk komponen. Misalkan jika titik P digeser 4 satuan ke arah sumbu X positif, berarti ke kanan, lalu 3 satuan ke arah sumbu Y positif, berarti kalau Y positif ke atas ya, maka komponen translasinya dituliskan PQ sama dengan 43. Nah, dibuat seperti itu. 4 itu berarti sumbu X, berarti 4 positif, dan 3 adalah sumbu Y. Nah, translasi AB yaitu titik geser A satuan ke arah X dan B satuan ke arah Y. Itu ya, A, B, A-nya X, B-nya Y. Kalau A-nya positif berarti ke kanan, kalau B-nya positif berarti ke atas. Kalau A-nya negatif berarti ke kiri, berarti kalau B-nya negatif ke bawah ya. Ingat, pada sumbu X kanan positif, kiri negatif, pada sumbu Y atas yang positif, bawah yang negatif. Kita perhatikan di sini. Translasi A, B. Jadi titik A berubah menjadi titik B, maka perubahannya pertama sumbu X dulu ya, kanan kiri dulu. Ke kanan sebanyak 2 satuan, dan setelah itu ke atas sebanyak 4 satuan. Lihat. Ke kanan 1, 2, ke atas 1, 2, 3, 4. Berarti translasi AB adalah 2, 4. Nah, sekarang K ke L. Berarti K ke L, kanan apa kiri? Kanan. Sejauh berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ke kanan sebanyak 4. Nah, sekarang setelah kanan ke atas atau ke bawah? Ke bawah ternyata. Ke bawah sebanyak 1. Jadi dari K 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan, 1 ke bawah. Berarti translasinya 4 negatif 1.
Sekarang ST. Nah, lihat. ST. S ke T. Nah, berarti kanan kiri dulu. Kiri dulu. S sejauh 1 satuan. Berarti negatif 1. Lalu ke atas sebanyak 3 satuan. Dari sini ke sini 1. Negatif 1 berarti ke atas 1, 2, 3. Berarti ST adalah negatif 1,3. Sekarang P ke Q. Geser P ke Q berarti ke kiri dulu. Ke kiri sebanyak 2 satuan. 1, 2. Berarti negatif 2. Habis ke kiri maka ke bawah sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Berarti negatif 4. Maka translasi yang dibentuk oleh PQ adalah negatif 2, negatif 4. Ya, itu sederhananya. Nah, dua translasi berurutan dapat diwakili oleh sebuah translasi. Misalkan di sini AB ditambah BC, maka menghasilkan AC. Dapat ditentukan dengan bentuk komponen 3, 2, 3. Ini translasi 3, 2 ya, ditambah negatif 1, 2. Maka tinggal 3 ditambah negatif 1 adalah 2. 2 ditambah 2 adalah 4. Maka tinggal dijumlahkan translasinya. Untuk dua translasi berurutan, A, B, dan C, D berlaku. A ditambah C dan B ditambah D. Jadi X ditambah X, Y ditambah Y. Ya. Oke. Translasi pada bidang koordinat, pada translasi AB, misalkan titik P, X, Y, maka P aksennya tinggal X ditambah A, Y ditambah B. Ini gampang sekali ya, di translasi ini sangat-sangat mudah. Tinggal dijumlahkan sumbu X dengan A-nya, translasi A, dan sumbu Y dengan translasi B-nya. Contoh, di sini ada titik A, X, Y. Titik A, X, Y ditranslasikan oleh AB, maka A aksennya tinggal X ditambah A, Y ditambah B. Misalkan di sini titik A-nya 2,3 ditranslasikan oleh 3, 5. Berarti 3 itu X ya, 5 itu Y. Berarti A aksennya tinggal 2 ditambah 3, 3 ditambah 5. Berarti 5,8 ya. Nah, mudah bukan? Oke, lanjut. Misalkan ada titik B 4,2 ditranslasikan 3,4, maka B aksennya tinggal 4 tambah 3, 2 ditambah 4. Maka B aksennya 7,6. Titik C 6,2, translasinya 1,7. Maka C aksennya tinggal 6 tambah 1, 2 tambah 7. Maka C aksennya 7,9. Yang D, negatif 6, negatif 2 ditranslasikan oleh 34. Maka D aksennya tinggal min 6 tambah 3, min 2 tambah 4. Berarti negatif 3,2. Yang E, 5, negatif 2 ditranslasikan negatif 1,7. Maka E aksennya tinggal 5 ditambah negatif 1. Artinya 5 dikurangi 1 ya. Dan negatif 2 tambah 7. Berarti E aksennya adalah 4,5. Nah, maka suatu translasi ditentukan oleh negatif 23 dilanjutkan dengan 7, negatif 5. Maka bayangkan titik P negatif 3,3 dibawa oleh translasi berurutan itu adalah, nah awalnya A, B. Kemudian ditranslasikan oleh X, Y, maka tinggal X tambah A, Y tambah B. Translasi pertama negatif 2,3, berarti awalnya negatif 3, negatif 3, negatif 3 tambah negatif 2, negatif 5, negatif 3 ditambah 3 adalah 6, berarti translasi pertama hasilnya adalah negatif 5,0. Lalu ditranslasikan yang kedua dengan 7, negatif 5, berarti tinggal negatif 5,0 ditranslasikan oleh 7, negatif 5. Negatif 5 ditambah 7, 0, negatif 5. Jadi P double aksen atau bayangan akhir ya, setelah ditranslasikan 2 kali, maka P double aksennya adalah 2, negatif 5. Jadi intinya ketika ada translasi yang berurutan 2 kali, berarti kita tambahkan 2 kali ya. Dan seperti itu ya nak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.
ya. Anak-anakku, ini video singkat yang ibu buat sebagai pengantar. Kalian tetap membaca file PDF yang ibu berikan ya, kemudian kalian juga boleh baca, harus baca buku elektronik yang sudah kalian download di Play Store ya, yang sudah ibu sarankan untuk download, buku semester 1 untuk kelas 9. Di situ detailnya, materinya sangat luas, jadi silahkan kalian pelajari. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya, kita diskusi di WhatsApp grup, maksudnya WAG. Nah, kemudian kalian juga boleh melihat tutorial atau YouTube lain dari guru-guru Nusantara ya, banyak sekali. Silahkan ya, ibu tidak melarang, malah menganjurkan. Jadi jangan jadikan ibu sebagai satu-satunya sumber. Kalian boleh mencari sumber lain yang relevan. Terima kasih banyak anak-anakku untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami pelan-pelan. Kalau misalkan tidak bisa sekali, bisa diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.